Menurut hemat saya, jauh lebih bagus Indonesia itu dibagi dua negara. Satu untuk mayoritas dan satu untuk minoritas. Mengapa? Karena seperti di atas kepala saya ini adalah Pendeta Dedi Murtadin dari Aceh. Beberapa hari kemarin sudah ditangkap pihak kepolisian Republik Indonesia dengan alasan penistaan agama. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa hukum itu tajam untuk minoritas dan tumpul untuk mayoritas? Yang pertama. Yang berikutnya, mengapa seperti saudara Zulkifli, mengapa seperti Agustinus Kainama, Donditai dan lain-lain yang seringkali menghina, menistakan agama Kristen, tapi kok mereka aman-aman saja? Ada apa di balik ini? Mengapa hal ini bisa dipelihara? Maka jauh lebih bagus. Saya berpikir ini sehat, ini usulan sehat untuk Presiden Republik Indonesia. Negara Indonesia wajib untuk dibagi dua, agar supaya kami kaum minoritas tinggal satu negara. Jangan sedikit-sedikit kami dilaknat-laknati, diharam-haramkan, seperti penjualan babi dan banyak hal yang menyakiti hati kami. Ya, komentar, sampaikan isi hatimu, pemirsa dimanapun Anda berada. Nyatakan apakah Anda setuju untuk negara Republik Indonesia dibagi dua atau tidak. Salam akal sehat. Halo warga intelektual sekalian. Jadi guys, polemik penolakan daging babi yang ada di Medan ini, kalau saya perhatikan, berbuntut panjang guys. Wow, luar biasa. Makin lama makin panas. Tidak hanya tiktokers atau influencer seperti video barusan, tapi masyarakat yang ada di Medan, seperti organisasi-organisasi orang Batak di Medan, mereka juga mengutuk keras gitu ya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan kota Medan, terutama wali kotanya. Wow, luar biasa. Lagian sih aneh-aneh aja ya kan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa sebenarnya yang pengen Konoha itu pecah belah itu ya kalian minoritas, enggak, salah guys ya. Jadi hal-hal seperti inilah sebenarnya yang bikin Konoha itu terpecah belah. Kenapa coba ya? Jadi gini guys, saya sepakat dengan yang diucapkan oleh tiktokers barusan ya. Jadi gini ya, kalau kita itu selalu usyik gitu ya, selalu usil dengan yang namanya minoritas gitu, usil terus gitu ya, padahal kan banyak yang lupa bahwa ketika Indonesia itu merdeka, tidak ada kesepakatan bahwa pelarangan penjualan daging babi bulan puasa. Nggak ada. Coba mana datanya ya. Jadi saya tidak memprovokasi nonton video untuk bisa dari Konoha ya. Kemerdekaan itu kan kesepakatan, atau persatuan kita itu kan kesepakatan. Di mana-mana persatuan suatu negara itu adalah kesepakatan, ya kan? Kalau masyarakatnya sepakat, ya kita jadi negara gitu. Jadi kalau misalnya nih negara itu bersepakat untuk bersatu, ya kesatuan itu adalah sesuatu hal yang disepakati gitu. Artinya gini, kalau suatu negara itu nggak sepakat lagi, kalau masyarakatnya nggak sepakat lagi untuk bersatu, ya bisa aja bubar gitu. Jadi bukan persatuan yang dipaksakan. Kalau saya perhatikan di Konoha itu, persatuan kita itu dipaksakan ya. Ibarat orang yang berumah tangga gitu ya, orang yang menikah, suami istri, sebenarnya sudah pengen cerai gitu, tapi karena banyak cicilan gitu ya, karena ada anak gitu ya, karena malu sama tetangga ya, malu sama keluarga, sehingga hubungannya tetap dipertahankan walaupun toksik. Jadi kalau saya perhatikan, persatuan kita itu, persatuan Konoha itu adalah persatuan yang toksik. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk pisah dari Konoha ya, disclaimer on ya. Ya, saya nggak nyuruh yang nonton video untuk pisah dari Indonesia, disclaimer on ya. Tapi saya mengajak yang nonton video ini untuk berpikir rasional gitu. Kita berpikir ulang lagi tentang apa definisi daripada persatuan itu sendiri ya. Disclaimer on ya. Jadi gini guys ya, ada banyak orang berpikir bahwa persatuan itu adalah persatuan yang sangat-sangat harus dipertahankan walaupun hubungannya sudah toksik. Mirip seperti keluarga tadi itu yang setiap hari sudah berantem, sudah pukul-pukulan ya, sudah baku hantam suami istri ya.
tapi tetap dipertahankan pernikahannya. Karena apa? Karena malu sama tetangga, ya. Karena dilarang agama gitu ya. Malu sama pendeta, malu sama ustadz gitu ya. Kemudian nggak enak sama orang lain gitu ya, nggak enak sama anak dan sebagainya. Jadi persatuan kita itu seperti itu guys, tanpa kita sadari. Persatuan daripada Konoha itu. Kita itu sebenarnya sudah toksik banget gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita itu sampai sekarang tuh masih tetap bersatu gitu, walaupun banyak ketidakadilan terutama sama minoritas ya, seperti pelarangan daging babi misalnya, padahal pelarangan daging babi itu nggak ada di undang-undang ya. Waktu Indonesia merdeka itu, waktu baru dijadikan Indonesia itu waktu baru tumbuh, nggak ada tuh ya istilah undang-undang yang melarang penjualan babi, nggak ada. Jadi itu artinya yang mengkhianati negara ini, yang pengen perpecahan negara ini, yang memecah belah bangsa ini adalah orang yang melarang penjualan daging babi. Karena waktu Indonesia baru dibentuk, gak ada tuh perjanjian seperti itu. Tidak hanya pelarangan daging babi, ada lagi pelarangan-pelarangan yang dilanggar oleh mayoritas di Indonesia. Apa itu? Selain pelarangan penjualan daging babi, seperti misalnya mempersekusi orang lagi ibadah, bubarin paksa, dan lain sebagainya, nggak ada tuh ya. Nggak ada kesepakatan di awal ketika Bung Hatta atau Pak Soekarno itu bikin negara Indonesia, nggak ada itu. Nggak ada perjanjian, nanti kalau kita sudah merdeka, ya, nanti kalau kita sudah jadi negara kesatuan Republik Indonesia, boleh boleh ya membubarkan ibadah paksa, nggak ada seperti itu ya. Nggak ada kesepakatan seperti itu. Jadi sebenarnya yang memecah belah bangsa itu kalian sebenarnya, mayoritas sebenarnya, kalau boleh jujur. Bukan minoritas. Ya, di mana-mana kalian sebenarnya yang bikin gara-gara gitu ya, yang bikin bangsa ini retak. Nggak ada tuh kesepakatan dari awal mempersekusi rumah ibadah orang lain. Padahal faktanya kan kita lihat sekarang ini, ya kita itu, ya minoritas itu seperti diperlakukan seperti budak gitu ya. Bayangkan kita itu diperlakukan seperti imigran. Mereka lebih menghargai ya imigran Arab daripada saudaranya sendiri ya, daripada saudaranya umat Kristen. Mohon maaf, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk pisah dari Konoha ya atau dari Indonesia ya. Enggak, ini keresahan saya pribadi gitu ya. Saya juga minoritas, saya ngalamin gitu ya. Kalau mayoritas nggak pernah ngalamin hal seperti ini, kecuali Anda pergi ke luar negeri, Anda hidup di Eropa gitu ya. Jadi minoritas, Anda pasti mengerti apa yang saya katakan. Ya, jadi seseorang itu biasanya tidak akan bisa merasakan kalau tidak pernah mengalami. Nggak bakal bisa. Ya, jadi biasanya kelompok mayoritas itu tidak pernah terbiasa atau empatinya itu kurang kalau seperti nggak semuanya tapi ya. Kecuali mereka pergi merantau ke luar negeri ya, baru mereka sadar, oh ternyata gini rasanya minoritas ya, gitu kan. Kemudian selain itu, ketika Indonesia merdeka, nggak ada tuh ya di awal perjanjian untuk mensubsidi yang namanya orang lagi haji gitu, nggak ada tuh. Mana coba datanya? Nggak ada. Waktu Indonesia merdeka itu nggak ada tuh ya untuk mensubsidi orang naik haji ke Arab, itu nggak ada. Ya, pada faktanya orang naik haji ke Arab itu kan disubsidi, ada sekitar ribuan triliun ya, kalau nggak salah ya, menurut keyakinan saya sekitar ribuan triliun ya duit yang digelontorkan pemerintah dari APBN untuk mensubsidi orang yang naik haji. Padahal yang membayar pajak itu, mayoritas pembayar pajak terbesar di Indonesia itu adalah dari minoritas, dari orang-orang Chinese, pengusaha. Yang 9 naga itu rata-rata orang Chinese, rata-rata orang Kristen, dari minoritas. Yang mau ngasai ekonomi Indonesia itu sekitar 50-60% sampai 70% ya, yaitu orang-orang nonis, orang Chinese, orang-orang Kristen. Jadi ya kita bisa komplain dong ya, kan saya juga membayar pajak gitu. Nggak ada tuh ya di waktu Indonesia merdeka ya, nanti kalau kita merdeka boleh dong ya ngambil subsidi dari dana haji ya untuk umroh gitu, untuk naik haji gitu ya. Nggak ada perjanjian dari awal seperti itu, nggak ada guys. Jadi sebenarnya ya yang mengkhianati bangsa ini ya kalian aja sebenarnya yang mengkhianati ya. Jadi kalian itu kan sedikit-sedikit ngomong, kalian tuh mau memecah belah bangsa ini. Kalian sebenarnya yang mulai memecah belah bangsa, bukan kita minoritas. Nggak ada sejarahnya minoritas mau memecah belah bangsa. Ngapain coba? Ya kan? Jadi
kelakuan-kelakuan semacam ini yang bikin negara kita susah maju. Gimana kita mau maju? Coba boro-boro mikirin kemajuan. Wong orang jualan daging babi juga nggak dipaksa beli, guys. Nggak dipaksa beli. Jualan daging babi itu untuk melanjutkan hidupnya gitu ya. Dia bukan orang kaya gitu ya. Pekerja gitu. Ya kalau mau ya udah kasih aja gitu ya. Kasih gaji orang yang daging babi. Itu baru bagus. Ya kalau Anda pengen menstop total, ya udah kasih gitu. Kasih duitnya gitu. Ya kan nggak dipaksa tuh ya makan daging babi, nggak dipaksa beli, ngapain harus sewot gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang bikin negara kita tuh susah maju dan bikin terpecah belah. Jadi kalau suatu saat negara kita terpecah belah ya karena ulah mayoritas bukan karena minoritas gitu. Ya kalianlah sebenarnya yang cari gara-gara gitu. Ya kan. Kemudian kalau ada kasus misalnya kasus penistaan misalnya, penistaan agama misalnya. Biasanya kalau saya perhatikan itu ya di Konoha itu, kalau dia Kristen ya, kemudian pendeta, murtadin, cepet banget tuh ya, cepet banget diincar, dicari-cari kesalahannya ya. Kalaupun misalnya dia nggak salah-salah amat, dipaksa gitu ya, dicocok logi gitu ya, dicari hukum ya, dicari-cari tuh hukumnya, biar apa? Biar kena gitu, biar kena delik gitu ya. Tapi kalau mayoritas, itu dilama-lamain kasusnya, ya diputar-putar dulu gitu ya. Kecuali viral, kalau viral banget ya baru ya gerak. Tapi kalau nggak terlalu viral, dilama-lamain gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena kita itu berpikirnya itu nggak rasional, nggak jujur gitu ya. Dari awal kita nggak ada kesepakatan bahwa kalau misalnya nih ada nih pendeta ya misalnya nih atau pemuka agama Katolik misalnya atau Hindu, Buddha dan sebagainya kalau misalnya nih mereka punya kasus yang sama misalnya dengan ustadz misalnya atau kiai misalnya. Nggak ada tuh perjanjian dari awal ketika Indonesia merdeka itu ya bersatu itu nggak ada perjanjian dari awal. Nanti yang duluan masuk penjara itu dari Kristen ya nggak ada seperti itu. Nggak ada perjanjian awal seperti itu. Nggak ada hukuman maksudnya undang-undang seperti itu nggak ada guys. Jadi sebenarnya yang berkhianat itu sebenarnya siapa? Ya kalian yang berkhianat, mayoritas itu yang berkhianat bukan minoritas. Ya kan? Jadi kalau kita jeli, kalau kita perhatikan ya dengan kasus yang sama. Kalau misalnya nih ada nih dua kasus nih dari Kristen dengan Muslim kalau saya perhatikan. Biasanya ya menurut keyakinan saya yang pertama diproses itu ya Kristen. Ini paling gercep nih Kristen ya. Saya nggak tahu kenapa. Apakah ada sentimen negatif terhadap agama Kristen gitu. Padahal dari awal nggak ada kesepakatan seperti itu ketika Indonesia bersatu gitu ya. Ketika Indonesia merdeka nggak ada. Jadi kita harus mengetahui bahwa persatuan itu adalah kesepakatan bersama gitu. Ya kan? Ya kalau misalnya suatu saat di tengah jalan ada misalnya ketimpangan-ketimpangan gitu, melenceng dari perjanjian, ya kita bisa menuntut dong ya kan? Sama seperti pernikahan misalnya. Pernikahan itu kan kesepakatan ya, kesepakatan untuk saling mencintai gitu. Ya kalau misalnya di tengah jalan di pernikahan itu ada yang selingkuh gitu, kita kan bisa menuntut dong ya kan? Kalau misalnya ada yang toksik misalnya salah satu, kita bisa menuntut dong ya kan? Ya nggak sih? Jadi pernikahan dengan suatu negara juga sama sebenarnya. Jadi kalau saya perhatikan persatuan kita itu adalah persatuan yang dipaksakan gitu ya, persatuan yang toksik. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk bubar dari Konoha ya. Sebenarnya yang bikin bubar itu ya kalian-kalian itu mayoritas itu yang bikin bubar gitu. Kalian itu terlalu overpower gitu ya, terlalu songong gitu, arogan gitu. Ya. Jadi kalau misalnya nih ya ada yang mengatakan bagaimana kalau Konoha itu dibagi dua gitu ya. Ya bisa aja dibagi dua, apa salahnya ya kan? Ya satu negara nonis, satu negara Islam gitu. Dibagi dua aja, nggak apa-apa kalau itu jalan terbaik ya kan. Jadi kita bebas gitu ya. Nggak ada istilah dijolimi ya, nggak ada. Jadi ya udah bebas aja gitu. Tapi saya yakin sama yang nonton video ini ya. Ya kalau misalnya nih dibagi dua negaranya ya, biasanya orang-orang yang berteriak-teriak untuk membubarin ibadah paksa atau ya orang yang ngata-ngatain minoritas biasanya yang nggak bisa diharapkan gitu ya. Cuman bisa ngeluh gitu ya, nggak bisa diharapkan. Yang bisa diharapkan itu siapa? Orang-orang, kalau boleh jujur ya, di Indonesia itu ya orang-orang China. Yang mempekerjakan Indonesia itu rata-rata orang China gitu. Mereka punya perusahaan, ya karyawannya ratusan ribu orang gitu. Orang-orang China gitu. Jadi kalau pisah dari Indonesia, dipisahkan misalnya nonis dengan Islam itu, yang hancur ya kalian sendiri mayoritas gitu.
ya pengangguran yang ada. Bayangkan kalau nonis itu memindahkan perusahaannya ya ke luar negeri semua gitu, ke Vietnam gitu. Yang ada pengangguran semua kan, ya. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak yang tersinggung gitu ya. Saya ngomong belak-belakan seperti ini pasti banyak yang tersinggung ya. Kalau saya ngomong jujur seperti ini pasti banyak yang tersinggung. Padahal pada faktanya seperti itu. 9 naga yang ada di Indonesia itu kan selalu dikata-katain ya. Dikatakan terus karena apa? Karena nonis gitu ya, karena agamanya beda gitu. Tapi kalau mereka nggak ada, ya mereka go internasional misalnya, bikin usaha di Vietnam misalnya, karena di sana lebih ramah lingkungan gitu. Ya, ada berapa puluh juta, bukan puluh juta, ratusan juta orang yang pengangguran coba. Coba saya mau nanya sama nonton video nih. Masih yakin gitu bikin negara kita dua bagian gitu. Ya, kalau misalnya ada yang nutut, ya kan itu kan faktor daripada mayoritas kan, nyari gara-gara gitu ya. Orang lagi puasa, iya puasa aja gitu, kenapa harus sensi dengan daging babi ya. Seperti yang saya bahas di video saya sebelumnya, gini guys ya. Puasa itu kan masalah privasi kan, pribadi gitu ya. Itu kan urusan paling privat ya. Agama kan privasi kan. Cuman di Konoha itu banyak orang yang blow on gitu ya, nggak bisa membedakan mana privasi, mana publik. Di Konoha itu dianggap bahwa agama itu masalah publik ya. Oke lah ya, di Konoha seperti itu karena SDM-nya rendah. Di mana-mana negara maju itu, negara yang berpikir maju itu rasional, yang cerdas, yang pintar itu, mereka menganggap bahwa agama itu adalah hal yang privasi. Cuman di Konoha agama dianggap masalah publik. Ya kalau kita puasa gitu ya, misalnya nih ya silau dengan daging babi atau ngiler misalnya dengan daging babi gitu, itu kan tantangan gitu ya. Iya kan? Namanya orang puasa itu sama seperti naik gunung gitu ya. Masa orang naik gunung itu pengennya digendong gitu ya, pengen naik helikopter sampai nyampe ke atas. Tantangannya di mana coba? Itu tantangannya kalau misalnya kita lihat daging babi, kita ngiler, itu kan tantangannya gitu. Masa puasa nggak ada tantangan? Ya. Jadi dalam kurung kalau saya perhatikan kalau ada orang nolak penjualan daging babi itu dalam kurung, itu artinya kalian itu sesat. Itu ya, dalam kurung itu kalian sesat. Kalian itu masuk neraka. Ya, kalian itu nggak pernah bisa masuk surga. Sebaik-baiknya ya umat lu itu yang jualan babi itu ya, kalian itu orang yang baik sekali, nggak bakal masuk surga. Itu intinya guys. Ya, pada intinya seperti itu ya, dalam kurung seperti itu. Cuman nggak belak-belakan mengatakan seperti itu ya. Makanya berkali-kali saya mengatakan ya, disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Kalau boleh jujur secara akademis ya, justru agama itu terlibat dalam intoleransi kalau saya perhatikan. Kenapa? Karena DNA agama itu di mana-mana ya. Kalau saya perhatikan, ya nggak semuanya tapi ya, terutama agama Samawi ya. Agama Samawi itu rata-rata berpikir ya agama saya yang paling benar kok. Ya kalau nggak masuk ke agama saya nggak mungkin masuk surga. Ini sebenarnya yang bikin orang intoleransi guys. Makanya ada prinsip yang mengatakan ya kita lagi puasa kalian harus ini dong ya, jangan jualan babi dong ya. Kenapa? Karena ya menurut dugaan saya, menurut keyakinan saya banyak orang yang berpikir bahwa kita yang masuk surga gitu ya. Kalian nyisi dulu, kita mau ke surga nih ya, nyisi dulu ya, jangan ganggu kita mau ke surga gitu ya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak orang yang tersinggung, nggak terima gitu. Saya ngomong apa adanya, jujur belak-belakan gitu. Saya nggak suka orang yang menutup-nutupi gitu ya. Saya nggak suka orang yang munafik gitu. Ya, jadi pada intinya kalau agama itu dicampur adukkan dengan negara, maka negara itu akan menunggu kehancuran. Nggak ada satupun negara demokrasi menggabungkan antara agama dengan negara, nggak ada guys. Itu nggak boleh. Itu pantang ya. Negara maju itu rata-rata memisahkan antara agama dengan negara ya. Supaya apa? Supaya kejadian seperti ini jangan terulang gitu. Bayangkan kalau misalnya di kota Medan itu terjadi bentrok antar suku misalnya, antar umat beragama misalnya. Akan terjadi seperti yang ada di Poso, Sampit gitu. Ya kan? Apa kalian mau seperti itu? Ya. Jadi harus saling dewasa dong gitu ya. Harus saling dewasa, jangan karena mabuk agama gitu, berlebihan dalam beragama kita melarang orang lain jualan babi gitu. Jangan seperti itu dong, harus dewasa gitu ya. Lagian kan di video sebelumnya saya udah bahas tuh, babi itu kalau misalnya nih ya mengundung racun misalnya, cacing pita apa segala macam gitu ya, secara sains katanya, walaupun nggak sains amat. Ya kenapa orang Jepang umurnya sampai 100 tahun ya, kalau
makan babi itu nggak sehat gitu ya. Jadi jangan digabung-gabungkan dengan sains lah. Namanya keyakinan ya udah yakin aja kalau lu percaya bahwa babi itu mengandung racun ya udah yakin aja walaupun diteliti nggak ada racunnya gitu ya secara ilmiah. Ya yakin aja gitu namanya keyakinan. Keyakinan itu kan nggak usah dibuktikan gitu walaupun keyakinan kita itu bohong gitu. Namanya keyakinan ya. Cuman di Konoha, di kota Medan ini kalau saya perhatikan umat beragama itu ya menganggap bahwa keyakinan yang paling benar. Oh, kita yang masuk surga, kalian yang makan daging babi itu masuk neraka. Apaan prinsip seperti itu? Ngaco kayak gitu. Pantesan kita nggak maju-maju. Tai kucing yang ada. Ngaco ya. Sampai kapan kita sebab seperti ini? Nah, yang jadi pertanyaan. Kenapa masyarakat kita tuh nggak bisa berpikir sejauh ini gitu ya? Nggak bisa berpikir rasional gitu. Apa alasannya? Ada berbagai faktor ya. Faktor yang paling pertama itu karena kita kekurangan gizi waktu kecil ya. Sehingga IQ kita tuh di bawah standar, bawah rata-rata. Nah, ketika IQ-nya di bawah standar, bawah rata-rata, kemudian diperparah dengan yang namanya doktrin agama, maka jadi tuh barang ya. Sehingga dipermudah mabuk agama gitu. Nah, ketika sudah mabuk agama, maka mereka biasanya akan sangat-sangat radikal. Rata-rata orang yang mabuk agama itu orang yang radikal, guys. Ya, menurut BPT ada sekitar 33 juta orang yang radikal di Konoha. Mungkin salah satunya yang orang nyuruh tidak jualan babi ini, guys ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, apakah negara kita negara agama atau tidak? Apakah kita akan rusuh atau bentrok antar etnis atau antar agama? Kalau sudah perang agama antar umat beragama, maka kita akan hancur-hancuran, guys. Ya, catat kata-kata saya. Jadi Anda mayoritas itu harus berpikir panjang gitu. Jangan otaknya ditaruh dengkul gitu. Kalau Anda pengen Indonesia bersatu itu ya kalian tuh jangan macem-macem gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, oh minoritas juga salah. Iya saya akui ada juga minoritas yang melakukan kesalahan. Tapi kan jumlah minoritas kan dikit. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan kesalahan, misalnya nih mayoritas misalnya nih melakukan kesalahan, ada yang melakukan kesalahan 20% misalnya. 20% dari sampai 150 juta berapa coba? Minoritas cuma 50 juta, 20%-nya berapa? Dikit kan? Jadi paling banyak kan ya dari kelompok mayoritas yang bikin ulah gitu. Karena jumlahnya mayoritas gitu. Gitu guys ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk bisa dari Konoha, dari NKRI ya. Tapi saya menyadarkan yang nonton video ini, ya persatuan itu adalah kesepakatan awal gitu ya. Kalau kesepakatan awal itu sudah tidak disepakati lagi, kita bisa komplain dong. Masa nggak bisa komplain? Jangan berpikir ya bahwa saya itu memprovokasi ya. Nanti kalau saya ngomong seperti ini nanti mendadak ngomong persatuan gitu ya. Ya, kalau Don Ditan bisa ngebahas Bible di masjid gitu ya. Bebas dia ngebahas Bible. Tapi orang Kristen nggak pernah tuh ya. Nggak pernah saya lihat Bambang Nurseno atau siapapun itu ya ngebahas Quran di gereja. Nggak ada tuh. Nggak ada. Jadi ada semacam ketimpangan kalau saya perhatikan di sini. Ada semacam kejomplangan di sini kalau saya perhatikan. Ya kalau untuk mayoritas hukumnya itu tumpul. Kalau minoritas hukumnya tajam banget itu. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys ya, saya tidak ada niat jahat di sini ya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya bahas masalah ini dari sudut pandang akademis ya, dari sudut pandang sains, bukan dari sudut pandang agama ya. Tujuan saya itu supaya apa? Supaya kita berkesadaran gitu ya. Supaya kita jadi negara maju. Itu target saya. Nggak ada target yang lainnya. Oke, sekian video ini. Sekian saya kaum intelektual. Salam rasional.